Bayangkan sebuah negeri yang luas, bagaikan kanvas dengan sungai-sungai besar dan gunung-gunung tinggi. Inilah Tiongkok, zaman dahulu kala. Kisahnya dimulai bukan dari catatan tertulis, tapi dari mitos yang dibisikkan dari generasi ke generasi. Legenda bercerita tentang raja-raja bijak seperti Yao dan Shun yang mengajar orang-orang zaman dulu. Mereka menunjukkan cara menjinakkan sungai liar dan menanam makanan. Kisah-kisah ini jadi dasar budaya yang menghargai ketertiban dan keharmonisan. Dari awal yang belum jelas ini, peradaban besar pelan-pelan mulai berjalan, sebuah perjalanan yang akan membentuk dunia. Dinasti Xia sering disebut pertama dalam naskah kuno, jembatan dari mitos ke sejarah. Selama berabad-abad, dinasti ini dianggap cuma legenda, cerita dari para penulis di masa setelahnya. Tapi kemudian, para arkeolog menggali tanah. Dekat tepi Sungai Kuning yang subur, mereka menemukan alat perunggu kuno dan sisa-sisa istana, menandakan adanya masyarakat yang sudah maju. Para penguasa Xia katanya mengendalikan banjir, keahlian penting untuk bertahan hidup. Mereka meletakkan dasar pertama pemerintahan turun-temurun, ayah mewariskan kekuasaan ke anak laki-lakinya. Inilah awal mula zaman Kekaisaran Tiongkok yang rapuh, sebuah konsep yang akan bertahan ribuan tahun. Setelah Xia, dinasti Shang muncul, meninggalkan bukti yang lebih kuat tentang keberadaan mereka. Kekuatan mereka dibangun di atas perunggu, logam yang mereka kuasai dengan sangat ahli. Mereka membuat wadah upacara yang indah, penuh ukiran rumit makhluk mitos. Ini bukan cuma seni, ini alat untuk berbicara dengan roh dan leluhur. Raja-raja Shang juga kepala suku prajurit, memimpin pasukan dengan kereta kuda, memperluas wilayah mereka. Yang paling penting, mereka meninggalkan tulisan Tiongkok pertama, terukir di tulang ramalan, tempurung kura-kura dan tulang hewan untuk meramal, bertanya kepada para dewa. Lalu datang dinasti Zhou, dinasti yang paling lama berkuasa dalam sejarah panjang Tiongkok. Mereka menggulingkan Shang, dengan alasan penguasa Shang sudah korup dan tidak direstui langit. Zhou memperkenalkan ide kuat, mandat langit, hak suci untuk memerintah. Konsep ini akan jadi alasan naik turunnya dinasti selama berabad-abad. Masa Zhou menyaksikan perluasan wilayah dan penduduk yang besar. Itu adalah zaman feodal, di mana para bangsawan memerintah tanah yang diberikan raja. Meskipun akhirnya terpecah, Zhou meletakkan dasar penting untuk filsafat, budaya, dan pemerintahan Tiongkok, warisan yang masih terasa sampai sekarang. Dinasti Zhou di tahun-tahun terakhirnya mulai melemah. Para bangsawan jadi makin kuat, saling berperang. Masa penuh pertikaian ini disebut periode musim semi dan gugur, lalu periode negara-negara berperang. Tapi dari kekacauan ini muncul pemikiran-pemikiran hebat. Ini adalah zaman 100 aliran pemikiran, di mana orang-orang bijak berkelana, menawarkan ide. Mereka mencari cara untuk mengembalikan ketertiban, memahami manusia, dan membimbing para penguasa. Kata-kata mereka, ditulis di bilah bambu, akan membentuk pikiran orang Tiongkok selamanya. Zaman penuh gejolak pemikiran ini sangat penting, seperti tempat menempa jiwa Tiongkok. Inti dari semua ini adalah konsep mandat langit Tianming. Ini lebih dari sekadar hak raja untuk memerintah. Ini adalah tugas suci. Langit, kekuatan ilahi, memberikan mandat ini kepada penguasa yang adil putra langit. Jika penguasa jadi kejam atau tidak becus, langit akan menunjukkan ketidaksenangannya. Akan ada banjir, gempa bumi, dan kelaparan. Rakyat berhak memberontak melawan tiran yang sudah kehilangan dukungan ilahi ini. Kepercayaan kuat ini menjelaskan siklus dinasti, naiknya karena kebajikan, jatuhnya karena korupsi, pola yang berulang kali terjadi. Di antara banyak pemikir, pengaruh satu orang sangat menonjol, Konfusius. Nama aslinya adalah Kongfuzi. Dia hidup di masa kekacauan dan merindukan kembalinya keharmonisan. Dia percaya masyarakat bisa jadi sempurna jika semua orang menjalankan perannya dengan tulus dan hormat. Dia mengajarkan pentingnya kesetiaan keluarga, bakti anak-anak patuh pada orang tua. Dia menekankan pendidikan, kebaikan hati, dan perilaku yang pantas. Ajarannya dikumpulkan murid-muridnya dalam analek, menjadi landasan pendidikan dan tatanan sosial Tiongkok, kompas moral bagi individu dan negara. Filsafat penting lainnya juga muncul, menantang dan melengkapi Konfusianisme. Taoisme yang dikaitkan dengan orang bijak Laozi menawarkan jalan yang berbeda. Taoisme mengajak orang hidup selaras dengan Dao, jalan alami alam semesta. Taoisme menghargai kesederhanaan, spontanitas, dan menarik diri dari urusan duniawi, berbeda dengan Konfusianisme yang aktif.
Legalisme, di sisi lain, adalah filsafat yang jauh lebih keras. Legalisme berpendapat bahwa manusia pada dasarnya egois dan butuh hukum ketat serta hukuman keras untuk menjaga ketertiban. Beragam ide ini lahir dari masa sulit, memberikan warisan intelektual yang kaya untuk masa depan Tiongkok. Selama berabad-abad, Tiongkok terpecah jadi negara-negara yang saling berperang. Setiap penguasa berebut kekuasaan, dan rakyat jelata menderita tanpa henti. Negeri ini merindukan kedamaian, satu tangan kuat untuk menghentikan pertumpahan darah. Tangan itu milik seorang pria dari negara Qin. Namanya Ying Zheng, tapi sejarah akan mengenangnya sebagai Qin Shi Huang, kaisar pertama. Dia adalah tokoh dengan ambisi besar, sangat efisien tanpa ampun, dan punya visi yang akan mengubah selamanya negeri yang kita sebut Tiongkok ini. Kebangkitannya cepat dan kejam, bagai badai yang menyapu kesetiaan lama. Pasukan Qin Shi Huang disiplin dan strateginya tak kenal lelah. Satu persatu, dia menaklukkan negara-negara saingan, mengakhiri periode negara-negara berperang pada tahun 221 sebelum Masehi. Dia menyatakan dirinya kaisar pertama. Percaya dinastinya akan bertahan 10.000 generasi. Untuk menyatukan kekaisaran barunya yang luas, dia melakukan perubahan besar-besaran. Dia menyeragamkan timbangan, ukuran, dan mata uang. Dia memerintahkan pembuatan satu jenis tulisan, agar komunikasi lebih mudah di seluruh negeri. Dia membangun jaringan jalan yang luas, lurus dan lebar, untuk menghubungkan ibu kotanya ke pelosok wilayahnya, memastikan perintahnya sampai dengan cepat. Mungkin proyeknya yang paling terkenal atau terkenal buruk adalah tembok besar. Negara-negara sebelumnya sudah membangun tembok pertahanan, tapi Qin Shi Huang memerintahkan untuk menyambung dan memperluasnya. Ratusan ribu pekerja, banyak dari mereka narapidana atau pekerja paksa, bekerja keras dalam kondisi berat. Mereka menghadapi dingin menusuk, panas menyengat, dan bahaya terus-menerus dari suku-suku utara. Banyak yang tewas, tubuh mereka, kata sebagian orang, dikubur di dalam tembok itu sendiri. Tembok itu adalah karya teknik yang luar biasa, simbol kekuasaan kekaisaran, dan upaya putus asa untuk mengamankan perbatasan dari penunggang kuda nomaden. Panjangnya ribuan mil, naga buatan manusia dari tanah dan batu. Kaisar pertama memerintah dengan tangan besi, dipandu oleh prinsip-prinsip legalisme. Dia percaya pada kepatuhan mutlak dan menekan semua perbedaan pendapat. Para sarjana yang berani mengkritiknya dihukum berat, beberapa bahkan dikubur hidup-hidup. Dia memerintahkan pembakaran buku, terutama buku-buku Konfusianisme, karena takut buku itu akan menantang kekuasaannya. Meskipun caranya kejam dan dinastinya berumur pendek, penyatuan oleh Qin Shi Huang meletakkan dasar bagi kekaisaran Tiongkok. Dia menciptakan negara terpusat yang meskipun ada masa-masa perpecahan, akan bertahan lebih dari 2000 tahun, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada jiwa bangsa. Makamnya yang besar, dijaga oleh pasukan terakota yang bisu, menunjukkan kekuasaannya bahkan sampai sekarang. Setelah pemerintahan Qin yang keras, dinasti Han muncul. Belajar dari masa lalu. Penguasa Han melunakkan hukum yang keras dan menjadikan Konfusianisme sebagai ideologi negara. Periode ini berlangsung lebih dari 400 tahun, dianggap salah satu zaman keemasan Tiongkok. Ini adalah masa stabilitas, kemakmuran, dan perluasan wilayah yang besar. Kekaisaran menjadi kuat, mendorong perbatasannya keluar. Masyarakat menjadi lebih terstruktur, dengan sarjana dan pejabat memainkan peran penting dalam pemerintahan. Dinasti Han menetapkan pola pemerintahan dan budaya yang akan membentuk Tiongkok selama berabad-abad, sampai-sampai kelompok etnis mayoritas di Tiongkok masih menyebut diri mereka orang Han. Perdagangan berkembang pesat selama masa Han, terutama di sepanjang jalur sutra yang terkenal. Jaringan rute ini membentang ke barat, melewati gurun pasir yang ganas dan pegunungan tinggi, menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah, India, dan bahkan Kekaisaran Romawi. Sutra berharga, rahasia yang dijaga ketat oleh orang Tiongkok, dibawa ke barat. Sebagai imbalannya, datang kuda, emas, kaca, dan ide-ide baru seperti Buddhisme dari India. Pertukaran ini sangat memperkaya Tiongkok, bukan hanya dengan barang, tapi juga dengan budaya dan kepercayaan baru. Kertas, salah satu penemuan terpenting Tiongkok, dikembangkan pada masa Han, mengubah cara belajar dan mencatat. Seni dan sastra juga berkembang, dengan penulisan sejarah yang rinci dan puisi indah yang diciptakan. Berabad-abad kemudian, setelah masa perpecahan, dinasti Tang membawa zaman keemasan lain yang spektakuler. Sering dianggap sebagai puncak peradaban Tiongkok, era Tang
dikenal karena keterbukaannya terhadap budaya asing dan kota-kotanya yang kosmopolitan dan semarak. Chang'an, ibu kotanya, adalah salah satu kota terbesar dan terpadat di dunia, menarik pedagang, biksu, dan seniman dari seluruh Asia dan sekitarnya. Puisi mencapai puncak baru dengan para maestro seperti Li Bai dan Du Fu. Cetak balok kayu ditemukan, membuat buku lebih mudah didapat. Kekaisaran Tang kuat, pengaruhnya menyebar luas, menjadi mercusuar budaya dan inovasi. Setelah Tang, dan setelah masa perpecahan lainnya, datanglah dinasti Song. Meskipun mungkin secara militer lebih lemah dari Han atau Tang, Song adalah periode kemajuan ekonomi dan teknologi yang luar biasa. Era ini menyaksikan penemuan bubuk mesiu. Meskipun awalnya digunakan untuk kembang api, bukan perang. Kompas magnetik dikembangkan, merevolusi navigasi di laut. Cetak huruf lepas ditemukan, semakin meningkatkan kemampuan baca tulis dan penyebaran pengetahuan. Kota-kota Song adalah pusat perdagangan yang ramai, dengan kelas pedagang yang sedang naik daun. Lukisan pemandangan mencapai tingkat kehalusan yang luar biasa, menangkap keindahan alam dengan sapuan kuas yang lembut. Dinasti-dinasti ini saling membangun, menciptakan permadani pencapaian yang kaya. Dinasti Song, dengan segala kecemerlangan budayanya, menghadapi ancaman terus-menerus dari penyerbu utara. Akhirnya, kekuatan baru muncul dari stepa Mongolia, kekuatan yang akan mengubah dunia. Bangsa Mongol, dipimpin oleh Genghis Khan. Cucunya, Kubilai Khan, menyelesaikan penaklukan Tiongkok, mendirikan dinasti Yuan pada tahun 1271. Untuk pertama kalinya, seluruh Tiongkok diperintah oleh orang non-Han. Bangsa Mongol adalah prajurit dan administrator yang terampil, menciptakan kekaisaran luas yang membentang dari Asia hingga Eropa, memfasilitasi kontak timur barat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintahan Mongol mengejutkan para sarjana pejabat Tiongkok yang sudah lama mendominasi pemerintahan. Banyak yang disingkirkan dari jabatan tinggi, digantikan oleh orang Mongol atau orang asing lainnya. Namun, dinasti Yuan juga mendorong perdagangan dan komunikasi di seluruh wilayahnya yang luas. Marco Polo, pedagang Venesia, terkenal karena bertugas di istana Kubilai Khan dan catatannya memperkenalkan Eropa pada keajaiban Tiongkok. Bangsa Mongol membangun sistem pos yang efisien dan mendorong perdagangan. Namun, kebencian membara di kalangan orang Han Tiongkok yang melihat bangsa Mongol sebagai penakluk asing. Bencana alam dan pemberontakan petani akhirnya melemahkan pemerintahan Yuan. Setelah hampir seabad dominasi Mongol, seorang pemimpin pemberontak petani, Zhu Yuanzhang, mengusir bangsa Mongol dan mendirikan dinasti Ming pada tahun 1368. Dinasti Ming berusaha mengembalikan tradisi Han Tiongkok dan menghapus pengaruh Mongol. Mereka membangun kembali tembok besar, membuatnya lebih hebat lagi. Kaisar-kaisar awal Ming kuat dan ambisius. Salah satu upaya paling luar biasa di era ini adalah serangkaian ekspedisi laut yang dipimpin oleh Laksamana Kasim Zheng-he pada awal abad ke-15. Armada harta karunnya yang besar berlayar ke Asia Tenggara, India, Arabia, dan bahkan pantai Afrika, jauh sebelum pelayaran penjelajahan Eropa. Dinasti Ming juga terkenal dengan proyek-proyek pembangunannya yang megah. Kota terlarang di Beijing, Istana Kekaisaran dibangun pada masa ini. Itu adalah kompleks luas dengan aula-aula megah dan halaman, simbol kekuasaan dan isolasi kekaisaran. Porselen Ming, dengan pola biru putihnya yang khas, menjadi terkenal di seluruh dunia dan banyak dicari. Namun, di tahun-tahun terakhirnya, dinasti Ming menderita karena kaisar yang lemah, korupsi di istana, dan masalah ekonomi. Pemberontakan petani dan ancaman dari orang Manchu di utara mulai menggoyahkan fondasinya, menandakan akhir dari siklus dinasti lainnya. Keagungannya mulai memudar. Orang Manchu, bangsa dari luar tembok besar di timur laut, memanfaatkan kesempatan saat dinasti Ming runtuh. Pada tahun 1644, mereka menyerbu Beijing dan mendirikan dinasti Qing, penguasa kekaisaran terakhir Tiongkok. Seperti bangsa Mongol, mereka adalah penakluk asing dan awalnya menghadapi perlawanan. Mereka memaksa pria Han Tiongkok memakai gaya rambut Manchu, kuncir, sebagai tanda ketundukan, simbol yang sangat dibenci. Namun, kaisar-kaisar awal Qing, terutama Kangxi dan Qianlong, adalah penguasa yang cakap. Mereka memimpin periode panjang perdamaian dan kemakmuran, memperluas kekaisaran hingga wilayah terluasnya. Selama abad ke-18, Tiongkok di bawah pemerintahan Qing tampak sebagai kekaisaran yang kuat dan mandiri. Populasinya meledak, dan ekonomi tradisionalnya tampak kuat.
Pedagang Eropa sangat menginginkan barang-barang Tiongkok seperti teh, sutra, dan porselen, tetapi Tiongkok kurang tertarik pada produk Barat. Istana Qing mengontrol ketat perdagangan luar negeri, membatasinya hanya di pelabuhan Kanton atau Guangzhou. Sikap superioritas budaya dan isolasi ini, bagaimanapun, menutupi kelemahan yang tersembunyi. Korupsi tumbuh dalam birokrasi dan pertumbuhan penduduk yang cepat membebani sumber daya, menyebabkan keresahan sosial di beberapa daerah. Abad ke-19 membawa serangkaian guncangan dan penghinaan besar bagi dinasti Qing. Inggris yang putus asa untuk membalikkan ketidakseimbangan perdagangan mereka, mulai menyelundupkan opium secara ilegal ke Tiongkok. Ketika pejabat Tiongkok mencoba menghentikan perdagangan narkoba itu, Inggris merespons dengan kekuatan militer, yang menyebabkan Perang Candu Pertama dari tahun 1839 hingga 1842. Militer Tiongkok yang ketinggalan zaman bukanlah tandingan kapal perang Inggris. Kekalahan itu menghancurkan, memaksa Tiongkok menandatangani Perjanjian Nanking, yang pertama dari banyak perjanjian yang disebut perjanjian tidak adil. Hong Kong diserahkan ke Inggris, pelabuhan-pelabuhan dibuka untuk perdagangan asing, dan Tiongkok harus membayar ganti rugi yang besar. Kekalahan ini menandai dimulainya apa yang oleh sejarawan Tiongkok disebut abad penghinaan. Lebih banyak kekuatan asing, Prancis, Rusia, Jerman, Jepang, menekan tuntutan mereka membagi wilayah pengaruh dan mengambil konsesi. Secara internal, Qing menghadapi pemberontakan besar-besaran seperti pemberontakan Taiping yang menelan jutaan korban jiwa. Upaya reformasi yang dikenal sebagai gerakan penguatan diri terlalu lambat dan terlalu terbatas. Dinasti itu yang dulu begitu perkasa jelas sedang membusuk, tidak mampu mengatasi tekanan gabungan dari kerusakan internal dan agresi asing yang luar biasa. Sang naga memang sedang terhuyung-huyung. Sistem kekaisaran kunonya diambang kehancuran. Awal abad ke-20 menemukan Tiongkok dalam krisis besar. Dinasti Qing dilemahkan oleh serangan asing dan pemberontakan internal, kehilangan cengkeramannya. Seruan untuk perubahan radikal semakin keras. Pada tahun 1911, sebuah revolusi yang dipimpin oleh Sun Yat-sen akhirnya menggulingkan kaisar terakhir, Puyi, mengakhiri lebih dari 2000 tahun pemerintahan kekaisaran. Republik Tiongkok yang baru diproklamasikan, penuh harapan akan bangsa yang modern dan kuat. Namun, harapan ini segera pupus. Republik baru itu rapuh, tidak memiliki otoritas pusat yang kuat dan persatuan nasional. Kekuasaan dengan cepat jatuh ke tangan para pimpin militer daerah yang dikenal sebagai panglima perang. Mereka membagi-bagi negara menjadi wilayah kekuasaan pribadi, saling bertempur untuk memperebutkan wilayah dan pengaruh. Pemerintah pusat di Beijing lemah dan tidak efektif. Rakyat biasa sangat menderita selama era panglima perang ini, menghadapi perang terus-menerus, perampokan, dan pajak yang memberatkan. Di tengah kekacauan ini, ide-ide baru terus membanjiri Tiongkok. Gerakan 4 Mei pada tahun 1919 dipicu oleh protes mahasiswa terhadap Perjanjian Versailles yang tidak adil, menyulut gelombang nasionalisme, dan keinginan untuk pembaruan budaya dan politik. Gerakan ini mempertanyakan tradisi lama dan merangkul ide-ide barat seperti sains dan demokrasi. Dua kekuatan politik utama muncul dari gejolak ini, Partai Nasionalis atau Kuomintang, yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek setelah kematian Sun Yat-sen, dan Partai Komunis Tiongkok yang baru lahir. Awalnya, mereka bekerja sama untuk menyatukan negara dan mengalahkan para panglima perang. Tapi ideologi mereka pada dasarnya bertentangan, dan aliansi mereka segera hancur. Perang saudara yang sengit meletus antara nasionalis dan komunis, yang dipimpin oleh Mao Zedong. Konflik internal ini berkecamuk selama bertahun-tahun, mencabik-cabik bangsa. Jutaan orang tewas saat saudara melawan saudara dalam perjuangan putus asa untuk masa depan Tiongkok. Seolah perang saudara belum cukup, Jepang, dengan ambisi kekaisarannya sendiri, melancarkan invasi skala penuh ke Tiongkok pada tahun 1937. Perang brutal ini membawa penderitaan yang tak terbayangkan bagi rakyat Tiongkok. Kota-kota dibom, warga sipil dibantai, dan sebagian besar wilayah negara diduduki. Nasionalis dan komunis membentuk aliansi sementara yang tidak nyaman untuk melawan musuh bersama. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, perang saudara berlanjut dengan intensitas yang lebih besar. Meskipun awalnya unggul, kaum nasionalis yang dilanda korupsi dan kehilangan dukungan rakyat akhirnya dikalahkan.
Pada tahun 1949, Mao Zedong berdiri di lapangan Tiananmen dan memproklamasikan Republik Rakyat Tiongkok. Fajar baru yang merah telah tiba. Dengan kemenangan komunis pada tahun 1949, Mao Zedong menjadi pemimpin tertinggi Republik Rakyat Tiongkok yang baru didirikan. Ada harapan besar di antara banyak orang untuk awal yang baru, akhir dari dominasi asing dan perselisihan internal. Tahun-tahun awal menyaksikan reformasi tanah, di mana tanah diambil dari tuan tanah dan dibagikan kembali kepada petani. Upaya dilakukan untuk meningkatkan melek huruf dan kesehatan masyarakat. Untuk sementara waktu, Tiongkok tampak berada di jalur stabilitas dan kemajuan. Akhirnya menjadi tuan atas takdirnya sendiri. Uni Soviet memberikan bantuan dan keahlian, dan Tiongkok memandang kakak sosialisnya itu sebagai model. Namun, Mao adalah orang dengan visi besar yang seringkali radikal. Pada tahun 1958, ia meluncurkan lompatan jauh ke depan. Ini adalah kampanye ambisius untuk mengubah Tiongkok dengan cepat dari ekonomi pertanian menjadi masyarakat komunis melalui kolektivisasi dan industrialisasi. Petani dipaksa masuk ke komune-komune besar. Tungku-tungku di halaman belakang rumah dibangun di mana-mana untuk menghasilkan baja. Seringkali melebur peralatan yang berguna demi memenuhi kuota yang tidak realistis. Hasilnya adalah bencana. Produksi pertanian anjlok karena salah urus dan kurangnya insentif. Ditambah cuaca buruk, ini menyebabkan kelaparan yang menghancurkan. Salah satu yang terburuk dalam sejarah manusia, menyebabkan puluhan juta kematian. Meskipun lompatan jauh ke depan gagal, keinginan Mao akan kemurnian revolusioner terus berlanjut. Pada tahun 1966, karena khawatir Tiongkok menyimpang dari jalur revolusioner dan kekuasaannya sendiri memudar, ia meluncurkan revolusi kebudayaan proletar besar. Dia menyerukan kepada kaum muda Garda Merah untuk menyerang unsur-unsur bourgeois dan revisionis di dalam partai dan masyarakat. Sekolah dan universitas ditutup. Intelektual, pejabat, dan siapapun yang dianggap kontra-revolusioner dipermalukan di depan umum, dipukuli, dipenjara, atau dibunuh. Kuil-kuil kuno dan peninggalan budaya dihancurkan. Itu adalah satu dekade kekacauan, ketakutan, dan penderitaan manusia yang luar biasa yang menghancurkan keluarga dan masyarakat. Revolusi kebudayaan secara resmi berakhir dengan kematian Mao pada tahun 1976. Revolusi ini meninggalkan Tiongkok penuh luka. Ekonominya hancur dan rakyatnya trauma. Jutaan orang menderita penganiayaan dan satu generasi kehilangan pendidikannya. Mao telah menyatukan Tiongkok dan mengakhiri eksploitasi asing, pencapaian yang masih dihormati banyak orang. Tetapi, kebijakan radikalnya juga membawa kesengsaraan yang tak terhitung dan menghambat pembangunan negara selama puluhan tahun. Mimpi negara sosialis yang makmur dan kuat telah berubah menjadi mimpi buruk bagi banyak orang. Tiongkok berada di persimpangan jalan, lelah oleh gejolak, dan sangat membutuhkan arah baru. Setelah kematian Mao, perebutan kekuasaan pun terjadi. Akhirnya, Deng Xiaoping, seorang pemimpin pragmatis yang pernah disingkirkan selama revolusi kebudayaan, muncul sebagai pemimpin tertinggi baru Tiongkok. Deng menyadari bahwa ideologi radikal telah mengecewakan negara. Dia memulai jalan baru yang berani, reformasi, dan keterbukaan. Ini berarti secara bertahap memperkenalkan reformasi ekonomi berorientasi pasar sambil mempertahankan kontrol politik Partai Komunis. Dia terkenal dengan ucapannya, tidak peduli kucing itu hitam atau putih, asal bisa menangkap tikus. Pendekatan pragmatis ini menandikan pergeseran dramatis dari dogma Maois menuju pembangunan ekonomi. Reformasi dimulai di pedesaan, memungkinkan petani menjual kelebihan hasil panen di pasar bebas. Zona ekonomi khusus didirikan di daerah pesisir seperti Shenzhen, menarik investasi asing dan teknologi. Zona-zona ini menjadi mesin pertumbuhan, mengubah desa-desa nelayan yang sepi menjadi kota-kota metropolitan yang ramai. Kapitalisme, yang dulu dianggap kata kotor, mulai diterima dengan hati-hati. Pengusaha didorong dan bisnis swasta berkembang pesat. Tiongkok membuka pintunya bagi dunia, mengirim pelajar ke luar negeri, dan menyambut perdagangan internasional. Fokus bergeser dari perjuangan kelas ke pembangunan ekonomi, melepaskan energi dan kerja keras rakyat Tiongkok yang luar biasa. Hasil dari reformasi ini sungguh menakjubkan. Selama 4 dekade terakhir, Tiongkok telah mengalami keajaiban ekonomi, mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan. Tiongkok menjadi pabrik dunia, ekspornya membanjiri pasar global.
Gedung-gedung pencakar langit yang berkilauan kini mendominasi langit kota-kota besarnya, melintasi negara, dan teknologi canggih menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tiongkok telah muncul kembali sebagai kekuatan global utama, dengan pengaruh signifikan dalam politik internasional, perdagangan, dan inovasi teknologi. Perjalanannya dari kemunduran kekaisaran menjadi negara adidaya modern adalah kisah ketahanan dan transformasi yang luar biasa. Kisah epik Tiongkok, dari kaisar kuno hingga kekuatan global modern, menawarkan pelajaran yang mendalam. Ini menyoroti kekuatan abadi budaya Tiongkok dan kemampuannya untuk beradaptasi dan bangkit kembali. Ini menggarisbawahi peran penting kepemimpinan yang visioner, terkadang kejam dalam membentuk takdir bangsa, baik atau buruk. Era baru-baru ini menunjukkan kekuatan transformatif dari reformasi ekonomi dan keterbukaan terhadap dunia. Di atas segalanya, ini adalah bukti kerja keras, ketekunan, dan semangat rakyat Tiongkok yang luar biasa, yang telah menanggung kesulitan besar dan berjuang tanpa henti untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi tanah kuno mereka. Sang naga, yang pernah tertidur, kini telah benar-benar terbangun.